Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tenang, aman, dan ramah adalah 3 kata yang diharapkan oleh tiap-tiap manusia yang hidup di muka bumi. Bahkan bukan sekedar harapan, bahkan juga seringkali saya sebut adalah mimpi maupun doa dari tiap-tiap orang. Karena pada dasarnya setiap orang yang hidup di muka bumi ingin sekali memiliki hidup yang tenang. Siapapun dia orang kaya kah, dia orang biasa kah, dia orang sederhana, bahkan orang miskin sekalipun ingin memiliki hidup yang tenang. Biarkanlah pendeta, saya mungkin gak punya rumah yang mewah, saya mungkin juga gak punya kendaraan, saya juga hidup sangat sederhana sekali. Tetapi yang perlu dalam hidup saya adalah saya ingin sekali hidup dengan tenang, ya kan? Pada dasarnya setiap orang ingin sekali hidup dengan tenang, lalu juga tinggal di tempat yang aman, tidak ada kecurigaan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tetapi ada rasa aman. Banyak orang hari-hari ini naik bis tidak aman, banyak orang naik kendaraan sendiri, naik kendaraan pribadi juga tidak aman. Kenapa? Karena kita lihat memang situasinya ini serba tidak pasti, serba tidak aman. Tapi pada dasarnya setiap orang harapannya, kerinduannya, mimpinya, doanya ingin memiliki hidup yang tenang, tinggal di tempat yang aman, lalu kemudian berada di sekitar orang-orang yang ramah. Meskipun dia tinggal di rumah mewah, tapi suami kasar, suami senang memaki, maka saya percaya rumah yang mewah tidak bisa memberikan damai dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang ingin sekali hidup di tengah-tengah orang yang ramah. Bahkan tiap-tiap negara, juga tiap-tiap keluarga mengharapkan 3 hal tersebut: ketenangan, keamanan, dan orang-orang yang ramah. Namun ketiga hal itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang otomatis. Kadang-kala kita pikir ya kalau kita ada uang mungkin otomatis semuanya kita dapat. Bukan, itu bukan otomatis. Bahkan jangan hanya menjadi harapan bahwa siapa kapan ya, siapa yang bisa memberikan ketenangan, keamanan, dan orang-orang yang ramah di sekitar saya. Karena ketiga hal itu sebetulnya adalah yang namanya tenang, aman, ramah adalah tugas setiap kita, agar dimanapun kita berada, kita sebagai orang percaya, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus mendatangkan ketenangan, kita harus membawa suasana yang aman, dan hidup kita harus ramah terhadap semua orang, sehingga kemuliaan Tuhan makin nyata di tengah-tengah bumi ini. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas memang tentang 3 kata penting tadi, yaitu tenang, aman, dan ramah. Karena setiap kita, orang yang percaya Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan, sebetulnya yang diharapkan ketenangan, aman, dan
ramah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang tenang, aman, dan ramah ini kita mau sama-sama lihat dari Sakaria pasal 1. Sakaria pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Sakaria pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Oh, haleluya. Jadi kalau orang percaya menjelajahi bumi lewat kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Akan tenang dan aman. Kemudian dikatakan pada ayat yang ke-12, berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 3 kata penting yang kita mau pelajari di sini: tenang, aman, dan ramah. Sudah saya jelaskan tadi, itu tidak hanya boleh menjadi harapan buat kita, bahkan juga jangan hanya menjadi mimpi, bahkan juga jangan hanya menjadi doa kita, tetapi itu harus menjadi tugas setiap kita. Kita membawa ketenangan dimanapun, kita mendatangkan suasana yang aman, serta kita hidup ramah terhadap semua orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan tugas ini dalam membawa ketenangan, keamanan, dan berlaku ramah terhadap setiap orang? Yang pertama saya pelajari, kita bisa membawa tenang, kita bisa membawa suasana aman, kita bisa berlaku ramah terhadap setiap orang jika kita menjadi orang yang berjiwa besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini berjiwa kerdil, ingin meraih gelar-gelar S1, S2, S3 dengan cara yang halal atau haram. Pokoknya yang penting dia dapat, dan kemudian dia dihormati, dia dihargai karena gelarnya itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jiwanya kerdil sekali. Sehingga apa yang terjadi di tengah potensi yang sebetulnya luar biasa dalam hidupnya, di tengah jabatan yang sebetulnya baik, di tengah pangkat dan kedudukan yang sebetulnya bagus, saudara-saudara, tapi apa yang terjadi? Kemudian dia tidak membawa tenang, bahkan dia merampas hak rakyat, bahkan dia justru menyengsarakan orang lain, tidak membawa aman sama sekali, justru membawa kegoncangan di mana-mana, tidak bisa berlaku ramah, bahkan sombongnya luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang ini saya beri nama berjiwa kerdil. Kenapa? Karena semua yang ada di sekitarnya akan dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Siapa orang yang berjiwa besar? Orang yang berjiwa besar adalah orang yang ketika disakiti orang lain, dia tetap berpikir secara positif. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang filsuf pernah berkata begini, setiap orang pasti menghadapi masalah. Yang membedakan orang-orang yang gagal dan orang berhasil hanyalah apakah kita bisa mengambil pelajaran dari masalah itu. Artinya, kalau kita menghadapi masalah, orang-orang gagal akan menangisi masalahnya, tetapi orang-orang yang berjiwa besar akan belajar di tengah-tengah masalah dan bangkit merebut kemenangan. Haleluya. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjalankan tugas ini, membawa ketenangan dan tetap membawa suasana aman dan berlaku ramah terhadap setiap orang. Yang pertama, kita harus punya jiwa besar. Kalau kita gagal, kita belajar hargai orang lain. Kalau kita gagal, belajar bangkit lagi. Kalau kita gagal, belajar lagi. Lihat di mana kegagalan kita, lalu berseru kepada Tuhan, minta pertolongannya, dan biarkan tangan Tuhan memulihkan kita kembali. Yang kedua, bagaimana kita menjalankan tugas ini, membawa tenang dan mendatangkan suasana aman dan berlaku ramah terhadap setiap orang. Yang kedua saya pelajari, yaitu ketika kita menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita dapat menjawab, untuk apa ya saya hidup? Saya kan hidup bukan untuk diri saya sendiri ya. Kenapa banyak orang gak bisa bawa tenang? Karena dia egois sekali, dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Ada banyak orang pikir, untuk apa ya saya hidup? Saya hidup supaya saya bisa sekaya-kayanya, supaya nanti orang-orang setelah saya, anak-anak saya atau keluarga saya bisa menikmati apa yang telah saya capai. Bukan untuk itu kita hidup. Kita hidup apa?
untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu Tuhan jadikan indah tepat pada waktunya. Nah, kalau kita menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita selalu akan berpikir, Tuhan gimana saya bawa tenang, Tuhan gimana ya suasana aman selalu saya datangkan, gimana Tuhan untuk saya bisa berlaku ramah terhadap semua orang, bahkan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita sekalipun. Yang ketiga saya pelajari, gimana kita dapat menjalankan tugas ini, membawa tenang, suasana aman dan berlaku ramah terhadap setiap orang. Yang ketiga, jika kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya Alkitab bilang, kamu jangan hanya menjadi pendengar, kamu dengar, kamu praktekkan, kamu dengar, kamu mulai berpikir, Tuhan saya sudah dengar firman, apa yang saya bisa buat ya dari firman ini, bagaimana ya keseharian saya supaya sesuai dengan firman Tuhan ini, ya kan. Jadi kita mulai jadi pelaku-pelaku firman. Karena kalau kita mulai jadi pelaku firman, maka otomatis suami kita rasa tenang, istri kita rasa tenang, mertua kita rasa tenang, bahkan kita membawa suasana aman, kita bisa berlaku ramah terhadap semua orang, dan orang bisa merasakan hadirat Tuhan melalui kehadiran kita. Dan yang keempat saya pelajari, bagaimana kita bisa menjalankan tugas ini, membawa tenang, suasana aman dan berlaku ramah. Yang keempat, ketika kita mau menundukkan diri dari segala keinginan daging kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang keinginan daging kita berkata, lo nggak bisa dong, kalau orang sudah nyakitin begitu, masa kita mau sabar? Nggak bisa dong. Akhirnya kita nggak bawa tenang, kita bawa suasana panas. Orang cerita tentang persoalan, kita bukan membawa tentram, kita malah ngipasin, manas-manasin lagi. Tapi kalau orang yang mau menundukkan diri dari segala keinginan dagingnya, dia akan berkata, Tuhan secara daging semuanya begini, tapi saya kan sudah diperbarui oleh darah Kristus. Biarlah saya menundukkan diri, biar saya semakin berkurang, Kristus yang semakin ditinggikan. Haleluya. Suami-suami mari senantiasa bawa tenang, bawa suasana aman dan berlaku ramah. Istri-istri lakukan yang sama, pemimpin-pemimpin lakukan yang sama. Orang-orang muda mulai dari masa muda sudah, ayo bawa tenang, ayo bawa suasana aman, berlaku ramah terhadap semua orang, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang seringkali nggak bisa bawa tenang, mereka yang seringkali nggak bisa datangkan suasana aman, mereka yang seringkali nggak bisa berlaku ramah karena sombong, keras, kasar. Setiap kami Tuhan jamah hari ini, sehingga kami dimanapun kami ada, kami mendatang ketenangan, kami membawa suasana yang aman, dan kami mampu berlaku ramah terhadap setiap orang. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus selalu buat yang terbaik buat kita, sebab kita tidak pernah dikecewakan. Ya, haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.